Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat kan? Untuk ini hari pertemuan kita akan membahas masih mengenai program linear. Cuman kita akan menggunakan aplikasi Autograph untuk menyelesaikan permasalahan program linear. Masih bersama saya dengan Dani Ganda Prayoga. Ya, kita lihat di sini. Ya, apa yang kita lihat ini dia. Nah, kita udah kenal inilah. Ini salah satu kendala daripada permasalahan program linear atau dinamakan juga sistem pertidaksamaan linear ya. Ini kita akan membuat grafik daripada sistem pertidaksamaan linear ini. Yang biasanya kita membuat grafiknya, coba kalian buat grafik daripada sistem pertidaksamaan linear ini. Biasanya kita secara konvensional ya, menggambarnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ada dua buah gambar ya. Inilah grafik daripada pertidaksamaan linear di atas. Yang pertama ini, jikalau daerah himpunan penyelesaiannya itu yang daerah bersih, ini dia. Yang kedua ini, jikalau daerah himpunan penyelesaiannya itu daerah yang diarsir. Tampak keduanya ini kurang menarik ya kalau dipandang ya. Bagaimana kalau kita menggunakan aplikasi Autograph? Bagaimana tampilan gambarnya? Dan lihat. Nah, seperti itu gambarnya jauh lebih menarik dan lebih enak dipandang ya daripada yang ini ya. Nah, kita bertanya-tanya ya. Kita bertanya-tanya, bagaimana kita bisa menggambar grafik ini dengan menggunakan Autograph? Pastinya kalian masih bingung ya. Masih bingung? Jangan bingung. Masih dalam hati kalian bertanya, bagaimana cara menggambarnya, Pak? Oke, ini caranya sangat mudah. Akan kita ajarkan di sini. Bagaimana caranya? Mari kita saksikan video berikut ini. 21. Silakan. Ya, caranya gak mudah sekali ya untuk menggambarkan grafik daripada sistem persamaan linear seperti ini. Kita akan menggambarkan menggunakan aplikasi Autograph 5. Caranya seperti ini. Kita buka terlebih dahulu aplikasinya di laptop kalian sehingga tampilan awalnya seperti ini. Kemudian kita pilih areal kerja kita atau worksheetnya, yaitu berupa di sini bisa kita pilih dua dimensi ya. Di sini boleh, di sini juga boleh. Nah, di sini kita klik. Seperti ini tampilan awalnya. Selanjutnya kita langsung isikan formulanya di sini. Untuk persamaan pertama, klik di sini. Ya, isikan formulanya tadi, yaitu untuk garis pertama 6x ditambah 2y kecil sama dengan 600. Setelah itu selesai, klik OK. Tidak tampak gambarnya. Kenapa? Kita lihat di sini. Jikalau nilai y-nya 0, maka didapat nanti x-nya itu 100. Berarti batas maksimum x itu 100. Jikalau nilai x-nya 0, didapat nilai y-nya 300. Berarti untuk titik maksimumnya x itu 100, y itu 300. Sedangkan di sini 4, sini 6. Berarti sini harus kita rubah. Caranya mudah. Kita klik di access sini, kita rubah dia edit access. Nah, untuk minimumnya itu kita buat sedikit aja, misalkan ya 20. Untuk minimum y nya juga sama kan, tidak ada negatif 20. Untuk maksimumnya x nya tadi 100 ya. Untuk y nya tadi 300. Oke kan, setelah selesai ini dia grafiknya. Nah, ini terlalu transparan ya, jadi ini hampir sama dia antara daerah bersih dan daerah yang tidak bersih. Jadi ini kita gelapkan sedikit. Caranya mudah, yaitu klik di sini dua kali. Nah, kita merubah warna di sini, klik draw option. Ini dia. Jadi transparansinya kita turunkan lebih rendah, bisa di bawah 50%. Ini cukup.
Oke kan? Oke. Ya, dia sudah agak gelap. Oke, selanjutnya persamaan kedua kita isikan juga di sini melalui sini. Klik di sini sekali. Yaitu X ditambah Y kecil sama dengan 58. Ya. Setelah selesai, oke. Ini dia grafiknya. Ini masih terlalu ini ya, terlalu transparan, terang. Kita gelapkan, klik 2 kali. Klik 2 kali. Ya, di sini sama pilihan tadi, draw option. Ini transparansinya kita turunkan di bawah 55 tadi, oke. Kita klikkan oke. Iya, udah cakep ya. Selanjutnya klik ini juga. Oke. Untuk nilai X lebih besar sama dengan 0. Oke kan, klik. Ini dia, tetap juga ini ya. Ini kita rubah juga dia biar lebih gelap. Transparansinya diturunkan di bawah 50. Oke kan? Oke. Ya, udah gelap ya. Terakhir nih, Y-nya itu Y lebih besar sama dengan 0. Langsung aja ya, ini transparansinya kita turunkan di bawah 50. Oke kan? Oke. Ini dia. Nah, sudah tampak ya. Ini dia daerah bersihnya atau daerah hasil penyelesaiannya. Jadi kita tentukan dulu titik-titik di dalam daerah penyelesaiannya itu 1, 2, 3. Ini terlalu kecil ya, kita pakai tangan dulu, kita besarin bisa nggak ya? Ini kemari, ini gambarnya kita perbesar ini dengan ini ya. Ini klik di sini, udah agak besar ya. Pakai tangan. Oh, terlalu ya. Kecilin coba. Mungkin sampai sini aja dah ya. Besarin dah. Mari kita tentukan titik ini. Cara gimana? Tanpa kita mencari, caranya seperti ini. Kliknya di sini, pilih ini intersection. Ya, kita arahkan kursornya kemari. Nih. Udah seperti ini dia. Seperti ini. Oh, klik ya. Selanjutnya kemari. Berubah dulu ya nih. Ini harus berubah dulu ya. Klik di sini. Itulah interseksinya. Oh. Cadel dulu, ada 2 tuh. Kita ulangi ya. Kita ulangi. Ya, itu ya. Ini satu lagi. Berubah dulu ya. Iya, klik di situ. Dah. Kemudian ya udah ada 3 titik sudut 1, 2, 3. Kemudian kita tentukan nih berapa nilainya. Caranya mudah. Kita normalkan dulu. Kita klik di sini. Kemudian kita lihat di sini text boxnya. Berarti titiknya berapa? Kita lihat. Berarti tadi titiknya 0,58. Ini kita ganti dengan huruf besar ya. Diawali dengan A saja. A. Oke. Ini dia. Titiknya kita sesuaikan titik A nya sini. Selesai. Ini tandanya harus dihilangkan dulu untuk dia nyambung dia. Klik aja sembarangan. Oke, udah nggak aktif lagi. Berikutnya titik berikutnya. Nah, kursornya harus tanda seperti ini ya. Klik. Udah menyala dia. Klik di sini text box. Kita lihat titik berapa itu. 58,0 ya, nih ya. Titiknya 58,0 berarti ini kita rubah intersectionnya menjadi huruf B ya. B besar. B besar ya. Oke. Kita sesuaikan, kita atur dia biar lebih cakep lagi. Nah, terakhir ini yang D ini caranya sama. Nah, kursornya harus seperti ini ya. Klik sekali, udah nyala ya. Klik di text box. Tunggu bentar. Nah, ini titik 0,0. Ini kita rubah jadi ABC ya, C besar. Oke kan, kita sesuaikan
sesuaikan ya. Oke. Titik sudutnya sudah ada, ini ABC. Terakhir ini ya, kita akan menulis di sini text boxnya. Ini DHP, daerah himpunan penyesuaian. Oke. Caranya mudah. Ini masih ada tanda putih, klik sembarang tempat, oke, dan netral. Klik di text box tadi, ingin menuliskan X, ini isikan ini DHP, daerah hasil penyelesaian. Klik oke. Ini dia, kita sesuaikan dia. Iya. Selesailah pekerjaan kita. Inilah tampilan akhirnya. Cukup cakep kan? Ya, sekian. Terima kasih. Wassalam. Ya, itu dia videonya tadi. Sudah cukup jelas ya. Ini hasil akhirnya. Nah, cukup mudah bukan untuk diikuti. Ya, selanjutnya kita lihat. Ya, kita lihat. Lihat di sini. Nah, ini adalah contoh dari permasalahan program linear. Di sini ada yaitu suatu tempat parkir seluas 600 meter persegi hanya mampu menampung 58 kendaraan jenis bus dan mobil. Tiap mobil membutuhkan tempat seluas 6 meter persegi dan bus 24 meter persegi. Biaya parkir tiap mobil itu 2.000 dan bus 3.500. Di sini kita disuruh untuk membuat model matematikanya dan tentukan keuntungan maksimum yang didapat tukang parkir. Jadi, bagaimana cara penyelesaiannya? Simak penjelasannya berikut ini. Jadi, untuk menyelesaikan permasalahan tadi, kita tinjau per kalimat ya. Perhatikan kalimat pertama, yaitu tempat parkir seluas 600 meter persegi dan hanya mampu menampung 58 kendaraan, yaitu jenis bus dan mobil. Di sini terdapat dua hal, yaitu luas tempat parkirnya, ini dia 600 meter persegi, dan kemampuan tempat parkir tersebut untuk menampung bus dan mobil tadi. Ini dapat dikaitkan dengan fungsi kendala. Oke. Ini untuk kalimat pertama. Untuk kalimat berikutnya, kalimat keduanya kita lihat di sini. Ini kalimat keduanya, itu tiap mobil membutuhkan tempat seluas 6 meter persegi dan bus 24 meter persegi. Artinya apa? Ini berhubungan dengan kalimat pertama tadi, yaitu seluas 600 meter persegi, yakni luas yang dibutuhkan untuk parkir ya. Dan ini termasuk juga ke dalam fungsi kendala. Paham kan? Berikutnya kita tinjau lagi kalimat ketiga. Kita lihat di sini. Yaitu biaya parkir tiap mobil itu Rp2.000 dan bus Rp3.500. Artinya apa kalimat ini? Ini kalimat ini berhubungan dengan tujuan atau fungsi objektif ya. Ini jadi ya. Ini kalimat ketiga ya, pahami ya. Nah, berikutnya apa? Kita lihat lagi. Nah, dari kalimat 1, 2, dan 3 tadi dapat kita temukan yang pertama itu kendala pertama. Yaitu kita tinjau dari bahwa sebuah mobil itu membutuhkan tempat seluas 6 meter persegi dan sebuah bus itu memerlukan tempat seluas 24 meter persegi. Maksimal maksimal luas parkiran itu ada 600 meter persegi. Jadi, jikalaulah ada sebuah mobil dan satu bis, maka luas yang dibutuhkan yaitu 6 meter persegi tadi dikali 1 jumlah mobil ditambah 24, ini ada luas bus tadi dikali 1 di jumlah bus sama dengan 30
meter persegi. Masih luas lagi, masih bersisa 570 meter persegi lagi ya. Begitu juga selanjutnya jika dia 2 mobil berapa dia, dan seterusnya. Jadi jika sejumlah mobil dijumlahkan dan sejumlah bis dengan sejumlah bis, maka luas maksimalnya yaitu 600 meter persegi. Sejumlah mobil dikali 6 meter persegi ditambah sejumlah bis dikali 24 meter persegi, maka luas yang dibutuhkan maksimal itu 600 meter persegi. Maka dapat dituliskan bahwa 6 meter persegi dikali sejumlah itu mobil ya, ditambah 24 meter persegi dikali sejumlah itu bis, harus maksimal itu 600 meter persegi. Karena kalau lebih tidak muat tempat parkir tersebut. Nah, logikanya seperti itu kan? Jadi jika sejumlah mobil itu kita misalkan dengan X dan sejumlah bis itu kita misalkan dengan Y, maka 6 meter persegi dikali X ditambah 24 meter persegi dikali Y, maksimal itu 600. Maksimal di sini artinya adalah kurang dari atau pas boleh. Jadi bisa ditulis untuk kendala 1 yaitu 6X ditambah 24Y lebih kecil atau sama dengan 600. Ini adalah kendala 1 dari permasalahan tadi. Berikutnya apa? Kita lihat. Untuk kendala kedua, kita tinjau dari tempat parkir ya. Seluas 600 meter persegi tadi hanya mampu menampung 58 kendaraan jenis bus dan mobil. Maka jika sejumlah mobil dijumlahkan sejumlah bis, maka maksimalnya itu 58 kendaraan. Jika sejumlah mobil itu X dan sejumlah bis itu Y, maka jumlah mobil yang diparkir ditambah jumlah bis yang diparkir maksimal itu 58 kendaraannya. Maksimal di sini artinya kurang dari atau pas 58 kendaraan. Jadi bisa ditulis ke dalam kalimat matematikanya yaitu X ditambah Y lebih kecil sama dengan 58. Ini adalah kendala kedua dari permasalahan tadi. Oke, berikutnya apa? Kita lihat. Berikutnya kendala ketiga. Kita lihat di sini nih mengenai banyak mobil ya. Mobil yang diparkir bisa 1, 2, 3 dan seterusnya, atau bisa juga tidak ada yang diparkir. Artinya positif atau 0. Bisa dituliskan ke dalam kalimat matematikanya yaitu X lebih besar sama dengan 0. Ini kendala ketiga ya. Berikutnya kendala keempat. Tadi mobil, sekarang bis. Bis yang parkir itu bisa 1, 2 dan 3 dan seterusnya, atau bisa juga tidak ada yang parkir. Artinya positif atau 0. Bisa ditulis ke dalam kalimat matematikanya yaitu Y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya apa? Kita lihat. Terakhir ini tujuan atau fungsi objektifnya diambil dari biaya parkir. Tiap mobil itu 2.000 dan bus itu 3.500. Jadi biaya parkir yang masuk adalah jumlah mobil yang diparkir dan jumlah bus yang diparkir. Jadi jika ada sejumlah mobil yang diparkir dan ada sejumlah bus yang diparkir juga, maka dapat dihitung jumlah uang yang masuk, yaitu jumlah mobil yang masuk dikali 2.000 dan jumlah bus yang masuk dikali 3.500. Atau bisa ditulis 2.000 kali sejumlah mobil dan 3.500 kali sejumlah mobil. Jadi jumlah uang yang masuk adalah 2.000 dikali X ditambah 3.500 dikali Y, atau dalam kalimat matematikanya dari jumlah mobil itu Y diambil sama dengan 2.000X ditambah 3.500Y. Ini kita namakan fungsi objektif. Berikutnya kita lihat ada apa lagi. Jadi di sini kita dapatkan
bahwa model matematika dari permasalahan di atas, yang pertama itu untuk mobil, banyaknya mobil ya. Mobil yang ada di tempat parkir itu X selalu positif ya, X lebih besar daripada 0 ya. Yang kedua, bis yang ada di tempat parkir itu selalu jumlahnya lebih besar atau sama dengan 0. Yang ketiga, kemampuan tempat parkir dalam menampung jumlah kendaraan yaitu 6X tambah 24Y lebih kecil sama dengan 600. Ini luas parkiran tadi ya. Berikutnya, jumlah kendaraan yang diparkir yaitu mobil ditambah bus ya, X tambah Y itu jumlahnya lebih kecil atau sama dengan 58. Terakhir ini jumlah uang yang masuk atau ini dinamakan juga fungsi objektifnya. J sama dengan 200X ditambah 2000X ditambah 3500Y. Oke. Berikutnya apa? Setelah model kita dapatkan, berikutnya itu kita menggambarkan grafiknya. Kali ini kita gambarkan menggunakan aplikasi Autograph. Bagaimana caranya? Kita lihat. Ya, caranya mudah ya. Caranya mudah untuk menggambar grafiknya. Yang pertama kita buka kembali aplikasi Autograph-nya. Ini tampilan awalnya. Kita pilih lembar kerjanya itu 2 dimensi, ini dia. Kemudian kita masukkan nilai kendala 1, klik di sini. Ini kita ganti equationnya dengan kendala 1, rumusnya itu 6X ditambah 24Y lebih kecil sama dengan 600. Kita klik OK. Belum nampak ya, seperti yang tadi juga. Berarti ini kalau nilai Y nya 0 didapat X 100, kalau nilai X nya 0 didapat Y nya 25. Jadi untuk nilai maksimum dari X dan Y nya kita rubah yang di sini axis, klik edit axis. Untuk maksimum X nya kita buat 100, kemudian Y nya maksimumnya 25, minimumnya nggak usah kita angkat. Kita klik OK. Ini dia X 100 Y 25. Memang kalau pas-pas dia agak nggak nampak ya, berarti harus kita lebihkan sedikit. Kita rubah lagi axisnya. Jadi kita rubah sedikit, kita lebihkan. Jadi ini kita buat yang pas-pas ya, 120. Ini yang kita buat 50, ataupun ini biar lebih cak, ini kita buat juga 20. Minimumnya itu kita buat 20. Kita lihat gimana. Boleh. Nah, seperti ini udah agak lumayan bagus ya. Cuman ini agak ini ya, terlalu terang ya. Kita gelapkan. Klik 2 kali. Lalu di draw option, ini ya persentasenya kita kurangkan, transparansinya. Oke. Ya udah selesai. Masuk ke kendala kedua. Klik ini lagi. Ini kita edit lagi. Kendala 2. Kendala 2. Formulanya itu X ditambah Y kecil sama dengan 58. Ini kita ganti terus ya. Drawnya kita lihat oke. Transparansinya kita turunkan biar agak gelap. Oke. Ini dia. Ini daerahnya ini ya. Yang di arsir ini bukan daerah penyelesaian, ini yang bersih. Oke, yang bersih itu daerah penyelesaian, ingat ya. Kemudian lanjut kendala keempat. Ini kita rubah
ya. Kita rubah dia kendala 4 ya. Kendala 3 ya. Kendala 3 baru 2 tadi ya. Kendala 3 equationnya itu X lebih besar sama dengan 0. Ini juga draw optionnya kita lihat. Oh, masih terlalu transparan, kita turunin. Oke kan, ini dia. Berikutnya kendala terakhir, kendala keempat ya. Ini kendala keempat, yaitu nilai Y lebih besar sama dengan 0. Kita lihat lagi, transparansinya kita turunkan. Oke. Ini dia. Nah, ini dia udah nampak ya daerah bersih yang ini. Berarti inilah dia daerah himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita tentukan titik sudutnya ya. Ini klik di sini, pilih interseksi. Kita lihat. Iya, klik 1 2 3 4 ya. Ini ada 4 buah titik sudut ya. Sekarang kita lihat berapa sih titik koordinatnya. Nah, ini kita klik di sini. Klik di sini, udah menyala dia. Klik di text box-nya. Kita lihat berapa itu titik koordinatnya. Ya, 0,25 ya. Kita namakan ini, kita ganti ini dengan huruf A besar. Oke. Ini dia. Kita sesuaikan ya. Lanjut. Ini bentar dulu, ini dihilangkan dulu, klik 4 lain dulu, ada. Kemudian klik di sini lanjut, udah menyala dia. Klik text box-nya. Titiknya itu 44,14. Ini sebagai kita ganti huruf B, titik B. Oke. Sesuaikan biar lebih cakep tampilannya. Oke. Yang ketiga, oh ini masih ada putih, klik. Yang ketiga, nyalakan, klik text box. Berapa tuh titiknya? 58,0 ya. Iya, kita rubah intersectionnya. Ini C. Oke. Sesuaikan lebih cakep tampilannya. Oke, terakhir nih. Ini titik putih, kita klik 4 lain biar hilang. Oke. Klik di sini, nyala deh text box. Klik text box-nya ada 0,0 ya. Iya, titik terakhir itu. Nah, kita isi dengan huruf D. Oke. Sesuaikan. Oke. Titiknya sudah. Nah, terakhir ini. Inilah daerah penyelesaian. Ini masih putih, klik 4 lain itu. Udah. Kita langsung klik text box-nya. Kita buat sini daerah hasil penyelesaian. Oke. Ini dia. Kita tarik kemari dia. Inilah dia daerah hasil penyelesaian ya, yang bersih nih ya. Ya, inilah dia tampilan gambarnya, hasil akhir kita. Terima kasih. Wassalam. Ya, jadi cara menggambar daerah himpunan penyelesaian atau DHP menggunakan autograph ya seperti penjelasan video tadi ya. Ya, berikutnya langkah berikutnya apa sih? Ya, langkah berikutnya yaitu kita memasukkan titik A, B, C, dan D ke dalam fungsi objektifnya tadi. Ya, kita lihat seperti ini ya. Kita lihat seperti ini. Ya, gambar hasilnya iya seperti ini ya, gambarnya ya, hasilnya seperti ini tadi. Ya, berikutnya kita menuju
Memasukkan nilai titik-titik pojok ke dalam fungsi kendalanya atau objektifnya. Kita lihat di sini. Ya, jadi tadi ada titik A, B, C, dan D. Kita masukkan ke dalam fungsi objektifnya tadi. Yaitu ini dia 2000X tambah 3500Y. Jadi untuk titik A 0,25 kita masukkan ke dalam fungsi kendalanya, diperoleh hasil itu 87.500. Untuk titik B 44,14 kita masukkan ke fungsi objektifnya, diperoleh nilai 137.000. Berikutnya titik C 58,0 dimasukkan ke dalam fungsi objektifnya, diperoleh 116.000. Terakhir titik D kita masukkan ke dalam fungsi objektifnya, diperoleh 0. Di sini dapat kita bandingkan bahwa dari A, B, C, dan D nilai maksimum diperoleh yaitu 137.000 pada titik B. Jadi titik B ini adalah titik yang memaksimumkan fungsi objektif tadi, yaitu 137.000 ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Kita lihat dari kesimpulan apa yang kita dapat. Yang pertama yaitu dapat kita simpulkan bahwa keuntungan maksimum yang didapat tukang parkir adalah 137.000 dari hasil parkiran 44 buah mobil dan 14 buah bus. Dicatat ya. Jadi keuntungan maksimumnya itu 137.000 dari hasil parkiran 44 buah mobil dan 14 buah bus. Inilah kesimpulan akhir kita dari permasalahan kontekstual persamaan linier di atas ya. Jalan Irian burung cendrawasih. Jalan Irian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih.